Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir ke channel Apa Kabarnya Kakak Puji. Tertarik dengan podcastnya yang bertajuk Terus Terang? Maka untuk kabar kali ini Kakak Puji mengutip dari channel Mahfud MD Official yang katanya selalu berterus terang tentang kondisi negara kita. Bersama Bapak Mahfud MD, mari kita rawat demokrasi, memelihara keberagaman, dan terus berteriak agar hukum kita tegak tanpa pandang bulu untuk Indonesia tercinta. Dan kita mulai isu mengenai jet pribadi yang digunakan oleh Kaisang yang adalah putra presiden. Dalam podcastnya, Mahfud MD menanggapi mengenai jet pribadi yang digunakan oleh Kaisang dan istrinya ke Amerika. Mahfud MD menanggapi bisa saja KPK mengusutnya. Jadi begini, korupsi itu banyak jenisnya ya. Korupsi itu ada banyak jenisnya. Misalnya yang pertama itu mengambil uang negara secara melawan hukum untuk membuat keuntungan bagi diri sendiri. Lalu ada juga penyuapan, menyuap orang atau menerima suap, itu bagian dari korupsi. Lalu ada gratifikasi. Nah, gratifikasi itu pemberian kepada pejabat negara, kepada penyelenggara negara tanpa ikatan yang jelas, tanpa sesuatu ikatan. Apa bedanya penyuapan dengan gratifikasi? Kalau penyuapan itu orang memberi uang dan menerima uang untuk membuat satu keputusan yang menguntungkan bagi pemberi. Misalnya, tolong dong saya dihukum 1 tahun aja, nyuap ke hakim. Itu penyuapan namanya. Itu tidak merugikan keuangan negara kan? Ya. Nyuap. Tidak ada uang negara. Tidak ada uang negara di situ. Nyuap pejabat agar diberi proyek, gitu, secara curang. Kalau gratifikasi itu enggak, tetapi diberikan kepada pejabat tanpa ikatan berupa, misalnya diskon, tiket pesawat disebut loh di undang-undang, tiket. Ada. Iya, tiket, biaya hotel dan diskon dan macam-macam gitu, diskon dalam. Jadi tidak hanya barang tapi juga jasa. Iya, gitu ya. itu masuk dalam gratifikasi. Yang itu dua-duanya suap maupun gratifikasi itu bagian dari korupsi ya? Bagian dari korupsi. Makanya saya katakan korupsi itu ada 7 macam itu tadi. Merugikan keuangan negara, penyuapan, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan jabatan, pemerasan, itu bagian dari 7 macam korupsi yang berlaku di Indonesia. Dan gratifikasi itu memang hanya untuk pejabat, Penyelenggara negara. penyelenggara negara. Ya. Tetapi sebenarnya kalau KPK-nya mau gitu ya, itu bisa diusut. Ada kaitan enggak ini dengan jabatan saudaranya atau jabatan bapaknya. Itu kan bisa. Betul. Gitu. Logika hukum itu kan bekerja seperti itu. Jadi KPK jangan berhenti untuk mengatakan bahwa kami nggak bisa memfollow up karena dia bukan penyelenggara negara. Iya, nggak gitu boleh ya? dong. Dia dulu Karena dong. orang kan bisa mengatakan dengan mudah mengatakan bahwa ya dia bukan penyelenggara negara, tapi fasilitas yang dia dapatkan itu mungkin karena bapaknya presiden atau kakaknya sebagai wali kota, kan gitu, Iya, Pak? mungkin dia dapat sesuatu dari kakaknya, perusahaan ini, penyedia jet itu. mungkin dapat sesuatu dari presiden, tapi tahu bahwa tidak boleh nerima sesuatu, udah kasihkan ke adik saya aja, kan bisa. Itu kan gratifikasi. Atau ada stafnya yang bilang jangan kasih ke sini, kasih ke sana aja. Bentuknya apa? Nah, itu yang harus selidiki. Gitu. Iya, seharusnya memanggil dong. Iya, tapi aneh sih. Lalu dibilang KPK yang saya baca ya. Ya. Saya nggak tahu lagi, nggak tahu di mana tuh Kaisang sekarang. Mau dipanggil nggak ada orangnya, kan nggak diketahui masih di luar negeri atau sudah pulang. Tapi di jumpa pers kemarin Begitu kan nggak enak. Pak Alex Marwata mengatakan bahwa sudah disiapkan suratnya untuk segera dipanggil. Iya, Untuk seharusnya klarifikasi. begitu. Meskipun saya juga dengar dari Pak Alex itu untuk pencegahan, bukan untuk penyelidikan. Untuk pencegahan. Iya, iya. Apa artinya, Pak? Kalau hanya untuk Ya, artinya belum kedugaan tindak pidana gratifikasi. Ya, ini kayak apa, tapi bisa saja nanti ditemukan. Saya lihat memang KPK masih gamang juga ya. Iya. Yang bicara sekarang tinggal Pak Alex, yang lain bersembunyi semua tuh. Pak Alex itu agak terus terang terbuka ya. Nah, sedangkan juru bicaranya juga melipir gitu. Kami tidak berhak memeriksa lah, tidak bisa apalah gitu.
harusnya ditegaskan kami panggil, kan boleh KPK Iya. itu memanggil. Kaitannya dengan modus kan Pak, karena semakin kesini modus orang memberikan suap atau gratifikasi memang bukan langsung ke orangnya kan, Iya. tapi kepada orang lain kan, Iya. kepada istrinya, kepada anaknya, atau bahkan kepada tukang kebunnya segala Iya, macam kan ada Pak. Iya, makanya banyak sekali sebuah perusahaan dibentuk di mana di rootnya tuh sopirnya seorang pejabat, iya kan? Iya. Nah itu sudah pencucian uang, lain lagi itu. Ya, gratifikasi dalam bentuk pencucian uang itu udah banyak, seperti misalnya yang terjadi di kasus Alun, ya kan? Itu kan banyak gratifikasinya yang di ini. Rafael Alun, betul. Rafael Alun misalnya, pada waktu itu yang disangkakan dan kemudian didakwakan, gitu kan? Nah itu semua yang harus kita tata, gitu ya. Nah persoalan kita begini sebenarnya kan, kalau kita mau membenahi hukum kita itu, teorinya itu kan ada 3 ya. Friedman itu mengatakan kalau Anda memperbaiki satu hukum di sebuah negara agar baik itu ada 3 hal. 1, aturan hukumnya. Yang kedua, struktur penegak hukumnya atau legal structure dan budaya hukumnya. Nah di tempat kita ini yang nampaknya masih banyak kendala, ada psikopolitiknya, ada psikohierarkisnya, itu di struktur. Sehingga semua aparat penegak hukum itu kalau sudah menyangkut penguasa dan keluarganya lalu melipir gitu, cari alasan ini, cari alasan itu gitu. Nah, itu struktur hukum ya? Iya, itu struktur hukumnya itu. Ya struktur bisa berarti struktur organisasinya bisa pejabatnya gitu ya. Kelembagaan dan pejabat. Tapi kita di tingkat pejabat, aparat penegak hukum. Ya. Meskipun ingin saya katakan sebenarnya kalau di luar hal-hal yang menyangkut pejabat, menyangkut korupsi, menyangkut backing-backingan sumber daya alam, tiga ini aja sebenarnya yang busuk di tempat kita. Kalau hukum-hukum yang sehari-hari itu nampaknya bagus-bagus saja itu. Lah buktinya hasil survei terakhir sebelum saya pergi dari Kemenko Polhukam itu yang dirilis oleh Harian Kompas 13 Desember tahun 2023 itu justru politik dan keamanan itu memberi kontribusi terbesar terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi tertinggi, tapi kepada pemerintah itu hanya 74 di bulan Desember itu. Berapa sumbangan bidang politik, hukum dan keamanan? 80. Politik dan keamanan kalau nggak salah. Ya, politik dan keamanan. Hukumnya 63. Hukumnya lebih. Coba kan tinggi. Karena apa? Karena hukum itu bukan hanya nyangkut ini, bukan hanya korupsi, backing-backing, tapi kehidupan masyarakat sehari-hari yang aman, nyaman dan tenang gitu kan masih jalan sekarang. Nah di situ saya katakan kalau kita ndak suka polisi misalnya, polisi itu bagus kerjanya, nyatanya selalu tinggi ininya karena yang merasakan ketentraman, keamanan itu kan di desa-desa yang itu 80% dari penduduk Indonesia ya. Sehingga tergambar dalam survei ya. Tergambar dalam survei, ketika disurvei rakyat seneng gitu. Nah itu, tapi dalam 3 hal ini backing-backingan, korupsi, menyangkut keluarga pejabat ini semuanya gamang dan nampaknya tersandera. Nah oleh sebab itu saya kira kedepannya yang harus dilakukan itu adalah bagaimana membangun etika kehidupan berbangsa. Karena ini sudah kadang-kala orang sudah tidak tahu etika lagi. Sudah berbohong, melipir gitu ya. Ya yang kayak KPK itu kan melipir itu kan etika kehidupan berbangsanya gimana? MD juga mengiyakan sejumlah pengamatan dari pakar mengenai jet pribadi yang digunakan oleh Kaisang agar KPK segera melakukan penyelidikan untuk tujuan menertibkan. Karena menurut Mahfud MD dengan sendirinya akan ketahuan meskipun Kaisang bukan pejabat. Mestinya iya, kalau ingin menertibkan itu mestinya iya, jangan beralasan ini karena dia bukan pejabat. Nanti dulu kan ada hubungannya juga dengan pejabat, iya kan? Coba kalau dia bukan anaknya presiden, dapat enggak kayak gitu? Misalnya anak saya misalnya, Betul. Nggak bakal dapat. Betul. Private jet sampai ke Amerika sekian hari lalu dengan
sekian penumpang, hotelnya juga bisa saja ditanggung gitu kan. Itu kalau anaknya orang biasa kan nggak bisa. Iya. Itu kan karena anak presiden. Nah, di situ sebenarnya jiwa larangan gratifikasi itu ya seperti itu. Pemberian-pemberian yang tidak resmi melanggar hukum, tidak resmi menyuap, tidak resmi mengambil uang negara, tetapi dia pemberian yang diduga punya motif balas jasa. Ya. Atau motif minta sesuatu, kan gitu. Terus lebih lanjut, penjelasan dari Mahfud MD mengenai jet pribadi Kaisang dan istrinya, meskipun diterima karena punya kepentingan pribadi orang itu kepada bapaknya yang seorang presiden, ternyata jika itu terbukti memang bagian dari korupsi. Dan jika itu adalah hasil usaha pun dari Kaisang, menurut Mahfud MD tetap akan dipertanyakan pajaknya. Ya bagian dari korupsi karena gratifikasi itu ya itu hukumannya hukuman korupsi. Hukuman korupsi. Masuk di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang tindak pidana korupsi itu menyebut satu, korupsi itu barang siapa merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum, itu korupsi. Yang kedua, menerima suap atau penyuapan. Lalu yang ketiga, gratifikasi. Masuk di situ. Masuk di situ ya? Iya, masuk di undang-undang korupsi, termasuk tiket pesawat, tiket kereta api. Jadi bisa serius sekali, bisa serius masalahnya ya? Disebut secara eksplisit di undang-undang bahwa itu gratifikasi. Eksplisit, nanti lihat aja undang-undangnya. Sebaliknya Pak, kalau misalnya dalam penyelidikan itu atau klarifikasi itu ditemukan bahwa ini bukan gratifikasi karena misalnya itu pendapatan Kaisang dari bisnisnya Kaisang kira-kira gitu ya. Apakah tidak sebaiknya ini diteruskan kepada petugas pajak karena ada nilai yang dihasilkan? Charter pesawat ke sana itu kan 8,67 miliar katanya. Ya. Bisa masuk kepada aparat ke pajak kan? Dari hasil klarifikasi, kalau mau disebut klarifikasi, kalau mau disebut penyelidikan atau pemeriksaan boleh juga. Nanti yang perlu dilakukan oleh KPK, kesimpulan itu kan ditemukan. Oh, ini bukan gratifikasi. Ini hasilnya. Nah, kalau begitu mana pajaknya? Kamu bisa mengeluarkan uang segitu berarti punya keuntungan jauh lebih besar dari sekian puluh miliar yang kamu keluarkan ke situ. Lalu pajak perusahaannya mana? Kan gitu. Akan ketemu di situ. Jadi kalau misalnya pajak. KPK betul memanggil Kaisang menghadirkan, lalu akan ada dua kemungkinan, diproses karena ada dugaan gratifikasi, atau kalau tidak gratifikasi, mestinya ini langsung ke perpajakan ya? Orang akan lihat bagaimana laporan pajaknya Kaisang di sana. Iya, kalau tuh uang sendiri dari perusahaan goreng pisang atau apa gitu kan bisa aja. Tapi menurut Pak Mahfud, kira-kira goreng pisang. Pengusaha pisang soalnya Pak. Selesai sudah kabar dari Kakak Puji untuk hari ini. Saksikan terus kabar yang terlengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber yang terpercaya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya channel YouTube Kabarnya Kakak Puji. Terima kasih.